warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusmedi Cahyono dari Gombong, Pak. Gombong. Iya. Ya, mari. Jadi saya ada 3 pertanyaan, Pak Ustadz. Yang pertama itu mengenai arah kiblat yang tidak tepat gitu ya. Jadi ini pengalaman saya di musola sebelah saya. Jadi waktu itu ada pengumuman bahwa pada tanggal sekian-sekian pada hari tepat di atas Ka'bah, dan waktu itu musola sudah arah kiblatnya sudah diarahkan menggunakan cara penyempurnaan ke arah kiblat itu, Pak Ustadz. Jadi tetapi tiba-tiba setelah itu kemarin sebelum Ramadan tahun ini arah kiblatnya itu di musola itu diluruskan kembali, Pak Ustadz. Jadi ke arah yang semula. Jadi dengan alasan para takmir di situ bahwa kalau diarahkan ke yang arah kiblat yang tepat itu kapasitas jamaahnya akan berkurang. Jadi itu alasannya, jadi mereka diluruskan kembali arah kiblat. Nah, bagaimana hukumnya, Pak? Jadi sholat saya sendiri jadi kurang sreg karena tadinya sudah sesuai dengan arah kiblat yang menurut pas tanggal itu matahari di atas Ka'bah, kemudian kita menggunakan tiang atau kita lihat bayangannya, kemudian diluruskan lagi sehingga arahnya tidak tepat. Itu bagaimana hukumnya kita sholat di tempat tersebut? Kemudian yang kedua mengenai malam Lailatul Qadar itu, saya pernah baca di internet, ya, surfing di internet bahwa malam Lailatul Qadar itu muncul di tiap bulan Ramadan. Dan ini saya lihat hadisnya itu hadis Bukhari Muslim. Jadi mohon penjelasannya, apakah ini hadis Bukhari Muslim tadi menjelaskan muncul setiap bulan Ramadan gitu. Iya. Saya pernah melihat di. Nah, coba kapan nanti hadisnya dibawa ke sini. Oh ya. Kemudian yang nomor 3, Pak Ustadz. Jadi apakah doa yang sahih untuk orang tua yang sudah meninggal? Jadi apakah doa doa yang untuk misalnya Allahumma firlaha warhamha dan seterusnya itu apakah boleh, Pak, dibaca setelah sholat fardu? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa iftitah tadi sudah saya terangkan. Kapan dibaca doa iftitah itu? Ketika sholat Id. Setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu berapa kali? 1 kali. Jadi takbiratul ihram itu takbir untuk memulai sholat. Ya, kita mulai sholat Allahu Akbar, baru itu membaca Al-Fatihah. Membaca iftitah. Setelah selesai membaca iftitah, baru takbir-takbir yang lain. Jadi iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram. Jadi tidak setiap takbir itu iftitah, tidak. Ya, karena takbiratul ihram itu hanya sekali, maka iftitah ya sekali saja. Untuk rakaat kedua tidak pakai takbiratul ihram lagi kan, sudah kedua, makanya tidak baca iftitah. Itunya langsung Fatihah. Nah, itu tadi benar sudah saya terangkan, mungkin tadi pas ngantuk. Ya, arah kiblat sebenarnya itu tidak perlu dipeributkan. Memang ya, ini pendapat. Kalau memang kita berhadapan dengan kiblat, kiblat itu di depan kita tidak boleh sampai tidak menghadap kiblat, ya harus menghadapnya ke kiblat. Ya. Tetapi kalau memang kiblat itu tidak dihadapi, apalagi di Indonesia dan di Arab sana, ya. Indonesia itu letaknya di sebelah timur Arab sana. Maka orang Indonesia kalau sholat menghadap ke barat. Yang penting menghadap ke barat gitu. Maka kalau tanya Bapak pergi kemana-mana, kiblat mana? Arahnya kiblat itu kemana? Arahnya baratnya mana? Sebab kadang-kala orang itu sebetulnya itu utara dirasakan ke barat. Atau kita merasakan sudah menghadap ke barat ternyata malah ke timur, gitu kan? Maka biasanya misalnya kita nginep di tempat-tempat penginapan hotel apa-apa, di sana ada tulisan kiblat, gambar panah neng dhuwur. Apa ku ya mesti pas karo kono? Ya.
Nah, maka yang penting asal kita Indonesia di sebelah timur, kalau mau sholat menghadap ke Ka'bah atau ke barat. Ya, karena Indonesia letaknya di sebelah timur Arab sana. Jadi kita menghadap ke barat itu sudah betul. Tidak perlu diributkan. Kalau mau dipaskan pas matahari pada jam sekian saat itu diukur itu pas di tengah-tengah di atas Ka'bah lah, terus dicocokkan dengan bayangan matahari tadi dipaskan, itu juga tidak salah, boleh saja kan. Ya, dari kiblat. Tapi sebetulnya kita menghadap ke barat itu sudah betul. Kamu mengharapkan begitu pasca itu di masjid-masjid tadi. Lah kalau kamu sedang bepergian, ya, kamu di stasiun, apa di tempat hotel, apa tidak, hotelnya itu apa akan ngewai, ya, pas matahari di tengah-tengah Ka'bah, atau mereka akan ngewai itu, tidak kan? Paling ya di situ ada arah kiblat seperti ini, kiblat ke sana. Di bawah itu kan ada itu kiblat. Mungkin ada yang masuk di gedung ini marep nyang dina sing bingung. Ada enggak? Gedung ini menurut perasaan saudara-saudara ini sebelah mana jalan Ronggo Warsito? Nah, ada yang mengatakan sebelah selatan jalan, ada yang mengatakan utara jalan. Ya. Nah, naik utara kan sudah kebalik itu sudah. Nah, tentu itu nanti arah timur dan barat ya kebalik. Ya, padahal gedung ini di sebelah selatan jalan. Ada yang merasa ini sebelah utara jalan, berarti kebalik kan? Utara dikatakan selatan, selatan kan utara. Nah, itu nanti mesti timur dikatakan barat, barat dikatakan timur. Maka kalau salat itu di mana? Ini kiblat, kiblatnya barat tuh sana. Dah gitu. Ya, kalau nanti apalagi di hotel atau dalam perjalanan tanya orang sekitar kiblatnya mana? Maksudnya barat itu mana? Ditunjukkan ke sana. Apa kita harus mencari ngukur matahari tadi kan? Ya tidak kan. Jadi yang penting kita sholat menghadap ke barat itu sudah betul. Ya, mau kalau itu masjid kiblatnya sudah disesuaikan itu, dicocokkan ya boleh saja silahkan. Tapi kadang kita kan tidak sholat selalu di masjid dalam perjalanan, yang penting arah ke barat. Gitu kan? Tadi yang itu nggak perlu direpotkan. Seperti dulu pernah ditanyakan, tahu wis dilurus kayak ngono, kok teko sing anu geret meneh, rebutan sajadah. Nah, sajadah dibener kene sing teko sing awat balik ke mana lah itu. Ya ngurus masjid sih rebutan itu arep ngurus negara. Ya. Wong Islam itu mau ngurus kiblat masjid. Itu datang ini diarahkan diencong kene. Ya. Sajadah itu loh. Nanti datang yang satu geret meneh. Nah, ini kapan mau sholat? Nah, maka dunia kalau menghadap ke kiblat ke barat itu sudah betul lah. Ya. Kemudian apa tadi yang kedua tadi? Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar apa muncul tiap? Nah, itu maka nanti kalau itu yang menerangkan Lailatul Qadar turun setiap bulan Ramadan, coba hadisnya dibawa ke sini. Saya yakin itu tidak turun bulan Ramadan, itu tidak. Hanya Lailatul Qadar itu memang turunnya di bulan Ramadan. Nah, itu yang jadi pertentangan, perbedaan pendapat. Lailatul Qadar itu apa? Nah, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran. Maka Allah katakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jelas memang bunyinya Syahrul Ramadan. Tapi sekarang timbul pertanyaan, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa tiap bulan Ramadan? Apa bulan Ramadan turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan? Nah gitu lah. Quran diturunkan itu pada bulan Ramadan. Apa setiap bulan Ramadan turun Al-Quran? Ya kan dijawab kan? Kalau setiap bulan Ramadan turun Al-Quran, jelas tidak benar. Sekarang bulan Ramadan turun lagi Quran. Nah, kalau Quran turun diberikan siapa? Nabinya sudah wafat, dan ayat yang terakhir Quran diturunkan itu Allah sudah menyatakan al yauma akmaltu lakum
dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dah dinyatakan Quran itu dah turun, dah sempurna, Islam menjadi agama kita disedidai oleh Allah, dah sempurna. Karena Quran dah sempurna tidak mungkin turun lagi. Maka Nabi Muhammad setelah menerima wahyu terakhir beliau wafat. Ya. Wafatnya Nabi. Tidak ada Nabi lagi karena Nabi Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para Nabi dan para utusan. Maka setelah Nabi Muhammad wafat tidak akan ada Nabi lagi, tidak ada Rasul lagi. Kalau ada kok katanya ada Rasul baru, Nabi baru, itu mesti palsu. Apa Musadek apa siapa lagi, Lia Eden apa mereka Putri ya. Ini jelas palsunya banget nih. Bahwa siapapun mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad itu mesti bohong. Nah dari itulah maka kalau Quran mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, pada bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran, berarti pada bulan Ramadan dulu ketika Nabi masih hidup, bukan Ramadan sekarang. Ya, apa itu? Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu ya turunnya Al-Quran itu. Ya. Maka Lailatul Qadar disebut juga Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Karena Quran diturunkan oleh Allah itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah turunkan Al-Quran kepadamu penuh berkah. Maka malam turunnya Al-Quran disebut malam apa? Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Karena Quran diturunkan, Quran itu penuh berkah. Nah, jadi Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah, ya, malam penuh berkah. Maka malam penuh berkah itu malam itu, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, turunnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena penuh berkah itu. Ya, lebih baik. Belum turunnya Al-Quran manusia dalam kesesatan. Maka turunnya Al-Quran malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang memperbandingkan, mempermisalkan seperti Indonesia. Indonesia itu punya hari kemerdekaan. Tanggal berapa? 17 Agustus. Tiap tanggal 17 Agustus, tiap tahun datang 17 Agustus itu. Tiap tahun datang. Tapi 17 Agustus kemerdekaan, apa datang tiap tahun? Enggak, ya sekali saja. Sekali. Tahun berapa? 45. 1945 tanggal 17 Agustus hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus tiap tahun datang, tetapi hari proklamasi ya sekali itu saja. Nah, dikatakan tanggal 17 Agustus Indonesia 45 itu 17 Agustus itu lebih baik daripada 350 tahun. Karena 350 tahun Indonesia dalam keadaan apa? Dijajah bangsa asing. Maka tanggal 1745 dinyatakan bebas dari penjajahan. Itulah. Nah, maka ini ada pendapat-pendapat. Silakan yang berpendapat tiap bulan Ramadan turun Lailatul Qadar wis golek ana itu dah. Silakan. Ya. Nah, yang lain mengatakan Lailatul Qadar bulan Ramadan itu ya saat itu saja. Bulan Ramadan datang, kalau Nabi mengatakan carilah pada tanggal 20 akhir Ramadan, 20 ke atas tanggal-tanggal yang ganjil. Itu maksudnya Lailatul Qadar itu diturunkan waktu itu. Ya. Nah, sekarang ini tidak, tapi mengenang. Peristiwa tanggal 20 ke atas tanggal-tanggal ganjil itu, ya, itulah dianjurkan oleh Rasulullah pada saat itu. Nah, kita mengenang peristiwa itu. Maka tanggal-tanggal itu
sampai Nabi mengatakan mengencangkan ikat pinggangnya, ya, memperbanyak sedekahnya, sampai Nabi beritikaf di masjid. Itu maksudnya malam itulah malam supaya dihidup-hidupkan. Banyak untuk beribadah, untuk zikrullah, untuk baca Quran, untuk hal-hal yang baik-baik. Jangan malah untuk hura-hura. Nah, sekarang kan 17 Agustus sekarang biasanya kan malah hura-hura. Ya, padahal waktu itu menaikkan bendera, ceritanya itu sejarahnya ya, ngerek bendera itu sambil mencucurkan air mata. Benderanya itu dijahit tangan oleh ibu negara saat itu, Bu Fatmawati ya toh? Ya, sehingga mereka haru, semua bangsa Indonesia haru. Nangis tapi nangis haru, seneng. Ya. Nah sekarang dia tanggal 17 Agustus orang kok dongono selamatan yang perapatan-perapatan. Ya, dipenuhi dengan kemusyrikan toh. Selamatan seolah-olah yang menjadikan merdeka itu danyang-danyang perapatan itu. Padahal sudah dinyatakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, gitu kan? Bukan undang-undang itu waktu proklamasi ada kalimat begitu kan? Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemerdekaan itu berkat rahmat Allah, bukan dari keselamatan danyang-danyang di perapatan-perapatan itu enggak. Ya. Maka MTA lain mengadakan dengan yang lain. Ya. Kalau mereka ada hura-hura, mungkin reokan, celonehan dan sebagainya silahkan. Nah, tapi kita Majelis Tafsir seluruh Indonesia kita instruksikan. Tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan itu hari bergembiranya seluruh bangsa Indonesia. Karena bebas dari penjajahan. Maka kalau kita mengenang tanggal itu, ya, jangan hura-hura. Prihatin. Dan jangan sampai ada rakyat yang menderita kelaparan pada tanggal itu. Ya, maka MTA setiap tanggal 17 Agustus membagikan sembako di sekitar majelis, bukan seluruh Indonesia. Sekitar majelis seluruh Indonesia gitu loh. Ya, seluruh Indonesia itu tugasnya negara. Ya, sekitar majelis di seluruh Indonesia, ya, kerjasama dengan Pak RT, RW, ada enggak kira-kira sekitar majelis itu yang sulit makan pada hari itu? Ini hari seneng-seneng, hari kemerdekaan, hari senangnya bangsa Indonesia. Jangan masih dijajah kelaparan. Ya, walaupun tanggap ke wayang, enek ke karnaval, nek wetenge luwe kan susah, ya enggak? Nah, maka daripada kamu itu kumpulkan dana, bagikan sembako. Maka seluruh rakyat Indonesia, ya, dikehendaki, terutama yang di sekitar majelis. Jangan sampai ada yang kelaparan pada hari itu, beri makan. Nah, perkara tanggal 17 Agustus wetenge diwargi, sesuk 18 ngeleh-neh, itu urusan lain. Tapi tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan itu aja nek sing wetenge kelaparan. Masa merdeka kok dijajah lapar. Jadi kembali pada masalah Lailatul Qadar, ini memang ada dua pendapat umat Islam itu. Kalau ada beda pendapat, saling menghormati, tidak usah salah menyalahkan. Tapi yang jelas kalau di MTA meyakini, ya, Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu bulan Ramadan ketika Nabi masih hidup. Kalau sekarang ini tiap tahun bulan Ramadan datang, tapi sudah tidak turun lagi itu. Al-Quran tidak turun. Nah kalau yang dimaksud Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran, berarti Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi sekarang ini. Nah kalau sekarang masih berbanyak beribadah pada malam-malam yang ditunjuk oleh Rasul, itu dalam rangka menghidup-hidupkan. Jadi kasarannya memperingati, mengenang sejarah yang sangat penuh berkah di malam itu. Jangan kita gunakan untuk hal yang tidak baik, tapi gunakan banyak dekat pada Allah. Ini malam penuh berkah. Nah itu jadi mengenang, ya, dalam rangka mensyukuri nikmat, diperbanyak ibadah kepada Allah. Itu masalah Lailatul Qadar ya. Ya, kemudian doa untuk orang tua, betul itu. Orang tua sudah meninggal kita doakan. Ya. Kita doakan.
Boleh kita mendoakan Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Boleh juga mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu boleh juga. Ya. Tidak ditentukan kapan, setiap saat boleh doa untuk itu orang tua yang sudah meninggal. Kalau orang tuanya ketika hidupnya sholat, kalau orang tuanya ketika hidupnya sholat, sudah meninggal nggak usah didoakan. Dilarang mendoakan, malah dilarang gitu.